Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, banyak yang bertanya, apa sih itu Stephen? Stephen itu singkatan dari Sensing, Thinking, Intuiting, Feeling, dan Instinct. Stephen bisa dibahas dari dua sudut pandang. Yang pertama, Stephen sebagai konsep. Yang kedua, Stephen sebagai alat tes. Konsep Stephen adalah konsep kecerdasan tunggal. Artinya, setiap manusia akan pasti memiliki hanya satu kecerdasan tunggal. Tidak lebih dari satu. Yang datang dari satu dari 5 belahan otak. Jadi, dari 5 belahan otak hanya ada satu yang dominan. Teman-teman, pernah dengar dong otak kiri, otak kanan. Ternyata, otak kiri itu masih terbagi dua. Ada kiri bawah, ada kiri atas. Dan otak kanan juga terbagi dua. Ada kanan atas dan kanan bawah. Satu lagi, otak tengah. Totalnya 5 belahan otak. Jadi, sekali lagi, konsep Stephen adalah sebuah konsep kecerdasan tunggal. Bahwa setiap manusia pasti punya satu yang dominan dari 5 belahan otak di kepalanya. Dari kecerdasan tunggal ini atau disebut dengan mesin kecerdasan, setiap orang akan memiliki potensi yang paling hebat di dalam dirinya. Apakah dia orang sensing? Kalau dia dominan di kiri bawah. Kalau dia dominan di kiri atas, maka dia disebut dengan orang thinking. Kemudian otak kanan atas, orang yang dominan di otak kanan atasnya, dia disebut dengan orang intuitif. Dan ketika dia dominan di kanan bawah, disebut orang feeling. Dan juga insting adalah orang yang dominan di belahan otak tengahnya. Dan sifat dari mesin kecerdasan ini adalah bersifat genetik. Apa sih artinya genetik? Genetik itu artinya melekat. Sejak kapan? Sejak dilahirkan. Bahkan sebelum dilahirkan. Sejak di dalam rahim ibu kita masing-masing. Jadi setelah pembentukan janin sempurna di rahim ibunda, maka ditetapkan oleh Allah mesin kecerdasannya. Bahkan dalam pembahasan yang lain, sebelum alam semesta diciptakan, setiap manusia telah diciptakan karakternya. Menurut salah satu hikmah dari surah Al-Insan, surah ke-76, ayat 1. Masya Allah. Nah, teman-teman, betapa pentingnya kita mengetahui mesin kecerdasan kita sebagai belahan otak yang dominan yang ada di dalam kepala kita. Karena setiap belahan otak punya kehebatannya masing-masing. Dan ketika kita sudah tahu apa yang dominan di dalam belahan otak kita, maka insya Allah kita akan tahu bagaimana menjalani hidup ini menjadi gue banget. Jadi, kita penting sekali mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan tentang diri kita. Bagaimana menjalankan peran sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjadi khalifah di muka bumi ini. Yang kedua, kita akan membahas dari segi Stephen sebagai alat tes. Maka, untuk mengetahui yang mana sih di kepala setiap manusia yang dominan itu, alhamdulillah, sudah ada alat tes untuk mengetahui mesin kecerdasan setiap orang. Disebut dengan tes Stephen. Tes Stephen adalah sebuah tes biometrik yang menggunakan fingerprint atau scan 10 sidik jari untuk membaca yang mana belahan otak yang dominan yang ada di kepala setiap orang. Setelah itu, hasil tesnya insya Allah akan keluar dalam waktu kurang lebih 5 menit, bahkan kurang dari itu jika server di pusat sedang baik-baik saja dan tentunya jaringan internet juga tidak bermasalah. Secepat itu, hasil tes Stephen insya Allah sudah bisa keluar. Kalau ada yang bertanya, kenapa sidik jari? Apa sih yang dibaca di sidik jari? Teman-teman, mohon memahami bahwa ini bukan ramalan. Jadi tes Stephen bukan tes sidik jari sebetulnya. Tes Stephen adalah tes mesin kecerdasan. Jadi, yang dibaca di dalam sidik jari ini, di sidik jari manusia adalah operating system di kepala. Yang mana yang menentukan atau bagian belahan otak yang mana yang paling menentukan, yang paling dominan banyak dipakai di kepala setiap orang. Itulah yang dibaca ketika jari kita di-scan atau jari seseorang itu di-scan untuk tes Stephen.
Setelah ada hasilnya, maka hasilnya itu ada 9 kemungkinan. Hasilnya adalah, tadi kan ada sensing, thinking, intuiting, feeling, dan instinct. Ada 5 mesin kecerdasan. 4 belahan otak itu ada lapisan otak bagian dalam atau bagian luar. Disebut akhirnya sensing, thinking, intuiting, feeling mempunyai lapisan introvert atau extrovert. Stop dulu. Sabar, beda loh ya dengan pemahaman di konsep psikologi secara umum atau konsep yang sering kali kita dengar tentang introvert dan extrovert. Jadi, untuk memahami yang di dalam konsep Stephen, tolong ditutup dulu ya buku yang itu. Maka teman-teman sekalian, kita pahami bahwa sensing ada 2, sensing introvert ada sensing extrovert. Thinking, introvert, thinking extrovert. Begitu juga intuiting dan feeling. Ada introvert dan extrovert. Yang insting tidak ada lapisan otaknya. Tetap punya otak ya, lapisannya aja yang nggak ada. Insting, dia sebagai mesin kecerdasan, dia juga sebagai personality genetik. Jadi yang 9 ini disebut sebagai personality genetik. Sekali lagi, genetik. Artinya apa? Melekat. Sejak di dalam rahim ibu, dibawa lahir, dibawa dalam hidup, ya, kemudian sampai meninggal dunia. Bahkan sampai di padang mahsyar, sampai insya Allah mudah-mudahan kita dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga, juga tidak akan berubah. Kenapa? Sekali lagi, karena genetik. Sebagaimana laki-laki dan perempuan yang juga genetik. Yang lahir laki-laki, maka dia akan hidup sebagai laki-laki, dan juga akan mati sebagai laki-laki, dibangkitkan juga, sampai masuk surga insya Allah, juga sebagai laki-laki. Begitu juga perempuan. Kesimpulannya, alat tes Stephen adalah alat yang insya Allah, ketika kita tes Stephen, hasilnya ada 9 kemungkinan. Kombinasi dari mesin kecerdasan yang 5, dan ada lapisan otak introvert dan extrovert. Seperti apa penjelasan bagaimana sih sifat dari masing-masing personality genetik ini? Insya Allah di video lainnya akan kita bahas. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan juga bunyikan loncengnya. Insya Allah kita akan mendapatkan update dari video-video yang ada di akun ini, insya Allah. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.